Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai kuliah online pada mata kuliah perawatan paliatif dengan materi Interdisciplinary Team Care of Seriously Ill Hospitalized Patient. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang materi ini, perlu saya ulas kembali apa sih pelayanan paliatif itu. Kemarin teman-teman sudah mendapatkan materi tentang palliative care. Nah, di situ mulai nambah pengetahuannya bahwa apa saja yang dibahas di keperawatan paliatif atau apa sih palliative care itu. Ini sedikit saya ulas ya. Jadi pelayanan perawatan paliatif itu adalah pada pasien dengan penyakit kronis dan stadium lanjut atau akhir ya. Dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di rumah pasien. Jadi pasien itu bisa kontrol secara rutin ke rumah sakit atau ada tim perawatan paliatif yang datang ke rumah atau istilahnya home care seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang akan kita bahas dalam materi ini. Nah, ternyata beberapa model pelayanan perawatan paliatif yang biasa dilakukan seperti perawatan di rumah, rawat inap, maupun rawat jalan di rumah sakit maksud saya, yang menyediakan layanan dan konsultasi. Dan ternyata hal tersebut telah dilakukan lebih dari 30 tahun di negara yang telah menyediakan pelayanan perawatan paliatif. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa rumah sakit yang menyediakan pelayanan paliatif. Nah, di slide ini teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa staf petugas kesehatan yang bisa berperan aktif dalam pelayanan paliatif. Ada dokter, ada perawat, ada patient support and inquiry, ada petugas administrasi, ada petugas medis yang bisa mensupport, misalkan nutrisi, petugas ahli gizi gitu ya. Lalu untuk petugas yang bisa mengontrol infeksi seperti itu. Atau misalkan di sini ada teknisi dan clinical therapist yang bisa membantu pasien. Dan kemudian di sini juga ada para farmasi. Nah, sebagai pusatnya yaitu pasien dan keluarga. Nah, jadi staf-staf ini yang berkecimpung di dalam perawatan paliatif ini juga bisa menangani pasien dan juga keluarganya. Nah, di sini ada pengertian perawatan total yang dilakukan secara aktif, terutama pada pasien yang menderita penyakit yang membatasi hidup. Nah, menurut teman-teman, kira-kira penyakit apa sih yang bisa membatasi hidup? Sebagai contoh, penyakit kanker misalkan, atau penyakit HIV/AIDS, atau gagal ginjal kronis yang sudah parah, ya, sudah stage 5 misalkan seperti itu. Nah, yang bertujuan untuk meringankan gejala, mengurangi distres psikososial, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan edukasi pada pasien maupun keluarga. Nah, dalam perawatan paliatif ini, tidak hanya pasien yang kita berikan perawatan, tapi juga keluarganya. Karena keluarga itu adalah orang yang paling dekat dengan si pasien, dan orang yang paling cepat terkena efeknya ya. Nah, saya beri contoh misalkan pada pasien dengan penyakit kanker tadi, misalkan orang yang dengan penyakit kanker itu adalah seorang ayah yang sebagai kepala keluarga dan sekaligus sebagai pencari nafkah. Nah, dia punya istri dan anak di situ. Nah, otomatis ketika dia mengalami sakit akan berefek kepada keluarga kecilnya. Misalkan dia tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya, dia tidak bisa berperan sepenuhnya menjadi seorang ayah untuk anaknya. Misalkan dia tidak bisa menemani anaknya bermain karena dia sakit, misalkan seperti itu. Saya beri contoh yang ringan-ringan nih seperti itu. Lalu
perawatan paliatif ya ini ya, bertujuan untuk meringankan gejala, mengurangi distres psikososial. Nah, pasti orang yang dengan penyakit kronis pasti mengalami distres psikososial. Selain dari penyakit itu sendiri, dia mungkin akan mengalami stres yang berkepanjangan, baik itu mengenai lingkungan sosialnya, dari keluarga maupun tetangga misalkan. Nah, dalam paliatif ini untuk mengurangi gejala seperti itu ya. Lalu juga bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan memberikan edukasi pada pasien dan keluarga. Ini semua dilakukan tidak sendiri, tapi dilakukan secara tim. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa penyakit kanker, penyakit degeneratif, penyakit paru obstruktif kronis, atau kista, atau stroke, Parkinson, dan lain sebagainya, itu angka kejadiannya sangat tinggi. Bisa kita lihat di sini, yaitu penyakit tidak menular. Ya, itu kejadiannya sangat tinggi. Ya. Nah, daripada penyakit yang menular seperti itu. Dan bisa jadi penyakit yang tidak menular itu bertambah setiap tahunnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang siapa saja yang berperan dalam tim palliative care, terlebih dahulu saya ulas dulu model pelayanan perawatan paliatif. Nah, perlu diketahui bahwa pelayanan perawatan paliatif dibagi menjadi dua, yaitu perawatan suportif, contohnya seperti pelayanan home care yang dilakukan di rumah. Yang kedua ada pelayanan rawat inap, seperti rumah hospice. Yang kedua pelayanan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang menyediakan layanan berupa rawat inap maupun rawat jalan. Nah, ini bisa dilakukan konseling. Lalu yang ketiga ada rumah perawatan atau nursing home. Pelayanan ini dapat diakses kapan saja saat pasien membutuhkan atau di saat pasien mengalami perubahan status kesehatan yang semakin memburuk. Nah, kira-kira apa sih bedanya perawatan suportif dan pelayanan rawat inap? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah perawatan suportif atau home care. Nah, ini petugas medis itu bisa datang ke rumah ya. Jadi mungkin bisa dijadwalkan pasien A dengan diagnosa kanker, misalkan dijadwalkan perawatan paliatif setiap hari Senin dan Kamis, katakanlah seperti itu. Nah, tim ini akan membuat jadwal hari apa, jam berapa, akan mengunjungi rumah si pasien itu untuk memberikan perawatan paliatif. Nah, ini ya. Jadi pelayanan yaitu menyediakan pelayanan yang lebih nyaman bagi pasien karena di rumah. Jadi suasananya tidak di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan cenderung stres ya, lihat kondisi rumah sakit, pasiennya itu lihat pasien lain misalkan yang menjadi keadaan menjadi bisa semakin buruk misalkan seperti itu. Nah, kalau di rumah kan suasananya menjadi tenang. Nah, kita bisa memberikan pelayanan home care di sini. Yang kedua, memberikan pelayanan di rumah, ya. Bukan hanya fokus mengatasi masalah fisik, tetapi juga masalah yang berkenaan dengan aspek emosional, spiritual, dan psikologis. Bahkan hal yang berkenaan dengan masalah finansial dan hukum sebagai hal penting dalam pelayanan paliatif. Nah, kita juga bisa, selain mengatasi masalah fisik, tapi juga mengatasi masalah yang berkenaan dengan aspek emosional. Kita bisa membuat pasien itu curhat kepada kita apa yang dirasakannya, bagaimana keresahan hatinya seperti itu, bagaimana perasaannya yang dia lalui untuk menjalani hari-hari pada saat dia sudah terkena penyakit kanker misalkan seperti itu. Kita bisa membuka sesi konseling di situ. Lalu kita bisa, misalkan pasien tersebut merasa sedih, kita bisa menenangkan dari segi emosionalnya. Lalu misalkan pasien itu merasa jauh dari Tuhannya, kita bisa membantu untuk mendekatkan, menghancurkan lebih banyak berdoa. Seperti itu ya, dari segi spiritual dan psikologisnya kita bisa memberikan asuhan keperawatan di situ. Nah, lalu berkenaan dengan masalah finansial, ini bukan berarti kita bayari ya, bukan berarti kita menanggung biaya
perawatan paliatif si pasien itu, tapi kita bisa menjembatani bagaimana sih pasien itu bisa mendapatkan bantuan dana atau misalkan bantuan asuransi untuk meringankan biaya pengobatannya, seperti itu. Nah, petugas kesehatan yang memberikan pelayanan yaitu bisa dokter, perawat, fisioterapi, psikologi, relawan, rohaniawan, pekerja sosial medik maupun praktisi pengobatan komplementer. Nah, praktisi pengobatan komplementer ini pengobatan alternatif ya. Untuk meringankan gejalanya tanpa obat, misalkan seperti itu. Misalkan pasien ini merasakan nyeri pada saat dia tidur atau dia mengalami gangguan tidur karena nyeri. Nah, kira-kira apa sih pengobatan komplementer yang bisa meredakan nyerinya? Misalkan salah satunya menggunakan menggunakan relaksasi, misalkan seperti relaksasi dengan aromaterapi. Nah, dia bisa terbantu nyerinya di situ. Atau misalkan pasien dengan kecemasan, ya kita bisa menggunakan relaksasi nafas dalam untuk membantu meringankan kecemasannya. Nah, hal-hal seperti itu bisa menjadi pengobatan komplementer dan alternatif selain obat yang biasa dia konsumsi. Nah, ini ya. Lalu selanjutnya ada pelayanan rawat inap atau rumah hospis. Secara filosofi perawatan paliatif dan perawatan hospis memiliki makna yang sama, akan tetapi semua perawatan hospis adalah perawatan paliatif. Namun tidak semua perawatan paliatif adalah perawatan hospis. Nah, perawatan paliatif disediakan untuk semua pasien yang menderita penyakit kronis dengan kondisi penyakit yang membatasi hidup atau mengancam jiwa maupun kondisi pasien yang mendapatkan intervensi untuk memperpanjang masa hidupnya. Sedangkan perawatan hospis diperuntukkan kepada pasien dengan kondisi masa harapan hidup yang diperkirakan kurang dari 6 bulan. Nah, bisa dilihat ada bagan di sini atau ada lingkaran di sini ya. Jadi palliative care itu dia bisa merangkul semua pasien yang mengalami penyakit kronis. Ya, jadi ini lebih umum sifatnya. Jadi dia tidak melihat apakah pasien itu didiagnosa oleh dokter, misalkan umurnya tinggal 3 bulan lagi, umurnya tinggal 2 bulan lagi, misalkan seperti itu. Tidak. Jadi begitu pasien tersebut sudah didiagnosa terkena penyakit yang kronis, ya dengan berbagai macam penyakit kronis yang tadi sudah saya jelaskan, ada penyakit kanker, penyakit HIV, dan lain sebagainya itu, dia bisa langsung mendapatkan perawatan palliative care apabila pasien itu membutuhkan dan petugas medis merasa bahwa pasien ini membutuhkan pendampingan untuk palliative care itu. Nah, lalu pada pasien yang dengan harapan hidupnya yang sudah tipis ya, gimana ya? Maksudnya kurang dari 6 bulan kalau di sini ya. Maksudnya dia masa hidupnya diperkirakan sudah tinggal sebentar lagi. Nah, itu bisa lebih mengerucut ke hospice care, perawatan hospice gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Lebih fokus. Perawatan hospisnya ruang lingkupnya lebih kecil. Nah, ini adalah perbedaan perawatan paliatif dan perawatan hospice. Nah, yang saya bold ini itu yang perlu ditekankan. Nah, jadi perawatan paliatif yaitu pasien tersebut menerima perawatan tanpa melihat harapan hidup si pasien. Ya, jadi apakah pasien itu sudah sudah pertama kali didiagnosa penyakit, apakah dia sudah 5 tahun terkena penyakit, baru dia melakukan perawatan paliatif, it's okay, nggak masalah. Ya, tanpa melihat harapan hidup si pasien. Nah, tapi kalau perawatan hospice ini sudah dalam keadaan dia di mana harapan hidupnya diperkirakan tidak lebih dari 6 bulan. Ya. Bisa jadi pasien itu mengalami fase-fase masa kritis. Seperti itu. Itu bisa dilakukan di perawatan hospice. Nah, lalu yang kedua, perawatan paliatif yaitu pasien dapat tetap melanjutkan pengobatannya baik yang bersifat aktif maupun bersifat kontrol gejala saja. Nah, kemudian di perawatan hospice bersifat untuk mengontrol keluhan spesifik saja
seperti nyeri atau sesak, di mana pengobatan yang bersifat aktif sudah dihentikan. Nah, jadi khusus untuk perawatan hospice, jadi misalkan pasien itu sudah mengalami masa kritis ya, dia itu sudah lepas obat, misalkan seperti itu, sudah lepas kemoterapi misalkan, dia sudah hanya mengalami keluhan fisik saja, misalkan nyeri, tidak bisa tidur. Nah, perawatan hospice hanya mengatasi itu saja, gejala yang paling mengganggu. Misalkan dia nyeri, ya sudah diobati nyerinya saja, agar dia bisa beristirahat dengan baik, tidur, tidak mengalami gangguan pola tidur, misalkan seperti itu. Atau dia sering kali merasa sesak, ya sudah, di perawatan hospice hanya menangani sesaknya saja. Nah, dari sini sudah ada gambaran ya, apa perbedaan perbedaan perawatan paliatif dan perawatan hospice. Nah, lalu yang ketiga, perawatan paliatif itu tidak ada batasan mengenai lama perawatan, tergantung kebutuhan si pasien. Jadi misalkan pasien A ingin bergabung di perawatan paliatif. Nah, selama 2 tahun misalkan. Nah, pada saat dia sudah merasa lebih baik, ya, dia bisa menghentikan. Dia bisa menghentikan, maksud saya gini, misalkan ada pasien yang didiagnosa penyakit kanker. Nah, lalu dia ingin menjalani perawatan paliatif. 1 tahun, 2 tahun, oke. Nah, kemudian dia merasa sudah lebih baik. Berkat pelayanan paliatif itu, dia sudah merasakan bahwa dia sudah merasa tenang, atau dia sudah tidak stres lagi, misalkan seperti itu. Atau dia sudah lebih ringan, beban di hatinya. Nah, dia bisa menghentikan pelayanan ini. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kalau perawatan hospice, masa perawatannya maksimum 6 bulan. Nah, jadi pasien dengan kondisi sudah kritis, ya, sudah dihentikan obatnya, tinggal perawatan-perawatan komplementer saja atau perawatan-perawatan yang fokus yang dia butuhkan, itu kita ke perawatan hospice. Masa perawatan maksimumnya 6 bulan. Nah, Bu, bagaimana kalau misalkan misalkan ada pasien yang sudah 2 tahun dia menjalani perawatan paliatif, kemudian di stop, terus dia tiba-tiba ingin mendapatkan pelayanan paliatif lagi, tiba-tiba dia ngedrop atau ngedown, misalkan seperti itu, apakah boleh dilakukan pelayanan paliatif lagi? Tentu boleh. Nah, jadi penekanannya seperti ini, tidak ada batasan mengenai lama perawatan, tergantung kebutuhan si pasien. Jadi misalkan pasien itu butuh lagi perawatan paliatif, dia bisa mendapatkan itu kembali. Nah, selanjutnya perawatan paliatif ya bisa dilakukan di rumah sakit, rumah perawatan, puskesmas, hospice, dan rumah panti. Nah, sedangkan perawatan hospice itu biasanya lebih mengerucut ya, biasanya di rumah hospice, pelayanan hospice yang berbasis di rumah sakit. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung dicantumkan di kolom chat ya, atau kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Jadi, rumah hospice dapat menjadi unit yang terpisah dan mandiri dalam area rumah sakit atau rumah perawatan. Jadi, rumah hospice itu bisa jadi satu di dalam rumah sakit, misalkan dia di poli ya. Bukan. Misalkan dia di ruangan khusus, itu menyediakan layanan rumah hospice. Nah, bisa di dalam lingkup rumah sakit bisa. Tapi bisa juga dia terpisah dari layanan rumah sakit. Jadi misalkan ada rumah sendiri, ya bangunan rumah seperti itu khusus pelayanan hospice dan pasien-pasien yang ditangani tinggal di sana. Seperti itu. Nah, bentuk layanan yang diberikan di rumah hospice yaitu berupa pengontrolan gejala atau keluhan, rehabilitasi, perawatan akhir kehidupan atau perawatan menjelang ajal atau kematian. Nah, ini mungkin bisa didukung oleh spiritualnya ya. Lalu dukungan rawat jalan, konseling keluarga. Nah, misalkan pasien itu sudah menjelang ajal misalkan, nah kita bisa memberikan konseling ke keluarganya, bagaimana untuk menguatkan keluarganya, bagaimana untuk
memberikan dukungan, memberikan energi yang positif kepada keluarganya, dan untuk ya menghibur keluarganya agar keluarganya merasa ikhlas dan legowo seperti itu ya, apa misalkan ditinggalkan oleh keluarganya yang terkena penyakit tersebut. Nah, lalu ada perawatan sehari dan dukungan masa berduka. Nah, misalkan pasien tersebut sudah meninggal, kita bisa memberikan di perawatan hospice maksudnya bisa memberikan dukungan masa berduka. Jadi di situ kita bisa memberikan dukungan psikologis ya untuk menguatkan hati dan mental keluarganya, bisa seperti itu. Nah, tim dalam pelayanan paliatif di rumah hospice terdiri dari perawat, dokter, fisioterapi, okupasi terapi, pekerja sosial medik, rohaniawan, relawan, dan kadang juga psikolog atau konselor, serta berbagai praktisi terapi komplementer dan alternatif. Ini semua bisa dikondisikan ya sesuai kebutuhan masing-masing pasien dan keluarganya. Nah, ini ya, yang seperti saya katakan tadi, ada rumah hospice yang bisa jadi satu dengan rumah sakit atau rumah hospice yang terpisah. Dia seperti bangunan ya. Nah, pasien tersebut bisa tinggal di dalam rumah hospice. Ini contoh rumah hospice yang ada di Penang. Nah, ini ada seminar Hospice and World Hospice and Palliative Care pada tahun 2015. Dan di sini keterangannya. Di Indonesia ternyata hospice care sudah ada di bawah program YKI, yaitu Yayasan Kanker Indonesia, sejak tahun 96. Nah, dalam perawatan ini, pasien tak lagi merasakan nyeri dan diupayakan tidak ada tindakan invasif yang dapat menyakiti pasien. Jadi tidak ada tindakan invasif itu maksudnya pasien itu sudah tidak mendapatkan injeksi, tidak mendapatkan infus, misalkan dia hanya mengurangi gejala-gejalanya saja, misalkan dengan itu tadi dengan relaksasi, ketenangan, zikir kalau orang Islam, lalu misalkan menekankan spiritualnya untuk sholat 5 waktu misalkan ya, dari segi spiritual agamanya ya dengan menurut keyakinan masing-masing. Ini ya tujuannya ya ini. Pasien tak lagi merasakan nyeri dan diupayakan tidak ada tindakan invasif yang dapat menyakiti pasien. Nih, perawatan ini akan diberikan jika pasien memenuhi persyaratan. Ini ya, seperti sudah dalam fase end of life atau pada fase akhir dalam hidupnya atau menjelang ajal. Atau yang tadi kan sudah kita bahas, pasien yang dengan masa hidup kurang dari 6 bulan. Nah, ini kan. Jika penyakit kanker sudah yang stadium terminal ya, sudah stadium stage 4 misalkan sudah terminal, sudah di akhir. Nah, bagaimana kita bisa menentukan pasien ini sudah di stadium akhir atau tidak? Nah, tentunya dengan diagnosis dokter atau diagnosis onkolog ya, yaitu diagnosis ini harus menyatakan rujukan dari onkolog yang merawat, yaitu dokter yang atau ahli yang berkecimpung di ahli kanker misalkan seperti itu ya, onkolog yang merawat sebelumnya ada surat rekomendasi, oh pasien ini sudah misalkan pasien ini sudah mengalami kanker sejak 10 tahun yang lalu misalkan 10 tahun lamanya misalkan seperti itu dan sudah di fase stadium 4. Nah, rekomendasi-rekomendasi seperti itu yang bisa menandakan bahwa pasien ini membutuhkan perawatan hospice. Nah, lalu harus juga ada persetujuan dari keluarga dan pasien. Dan kemudian lalu ada perawat khusus di rumah pasien. Jadi ada perawat yang menangani di rumah hospice ini. Jadi ada perawat yang sudah ahli ya dalam perawatan palliative care. Semua tim dan perawatan khusus yang digerakkan hospice care bagi pasien menjelang ajal diharapkan meringankan penderitaan. Jadi pasien yang dengan end of life itu kan pasien yang pasien yang akan meninggal. Nah, bagaimana caranya kita sebagai perawat atau sebagai petugas medis memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan, ketenangan bagi pasien yang akan menjelang ajal tersebut. Kita
melakukan perawatan di situ. Ini ya, salah satu contoh Anmarsu Hospice Care yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Nah, ini ada perawat khusus ya. Ini lagi pengecekan gula darah. Ini lagi pengecekan cek lab ya ini ya. Lalu ini ada petugas rehabilitasi yang membantu pasien. Nah, selanjutnya ada pelayanan rawat inap, perawatan paliatif di rumah sakit ya. Bisa jadi ada pasien yang dirawat inap yang membutuhkan perawatan paliatif. Ya, kira-kira apa sih keuntungannya perawatan paliatif di rumah sakit? Nah, kita bisa menekankan di sini. Pelayanan perawatan paliatif di rumah sakit lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan layanan paliatif lainnya. Tentunya berbagai macam cara pelayanan ini memiliki sisi positif dan negatif. Ya. Jadi pelayanan perawatan paliatif di rumah sakit lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan layanan paliatif lainnya. Karena komposisi petugas di pelayanan perawatan paliatif memiliki standar dan kualifikasi yang tinggi, serta peluang untuk melibatkan tenaga profesional lainnya menjadi lebih memungkinkan terutama di saat pasien dalam kondisi terminal. Nah, misalkan ada pasien dirawat inap, pada saat dilakukan perawatan paliatif tiba-tiba dia merasakan sesak. Ya, dia merasakan sesak. Nah, untungnya dia itu berada di rumah sakit. Nah, jadi peralatan yang tersedia langsung gitu loh, langsung bisa menangani si pasien ini. Apakah diberi O2 masker, nah seperti itu untuk mengurangi sesaknya, apakah diberi obat-obat tertentu, misalkan dia nyeri, apakah diberi obat penurun nyeri, misalkan seperti itu. Jadi lebih cepat penanganannya daripada perawatan paliatif di home care, misalkan seperti itu. Nah, apalagi pasien yang dengan kondisi terminal, yang pasti dia membutuhkan perawatan medis yang cepat, penanganannya yang cepat, seperti itu. Nah, ini beberapa ruangan perawatan paliatif di rumah sakit didesain menyerupai suasana di rumah, di mana keluarga dan kerabat diizinkan untuk tetap berada menemani pasien hingga malam. Lalu baiknya seperti apa, Bu? Ya, pelayanan rawat inap atau pelayanan hospice. Dua-duanya sama-sama baik, sama-sama meringankan beban pasien, sama-sama memberikan ketenangan si pasien, tujuannya seperti itu. Balik lagi ke kebutuhan pasien masing-masing. Nah, ini ya, ternyata perawatan paliatif itu sudah memiliki izin. Ada keputusan Menteri Kesehatan ya. Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan perawatan paliatif di Indonesia masih terbatas ya, yaitu ada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya. Nah, di Surabaya yang di Jawa Timur itu salah satunya ada di RSUD Sutomo, ya, pusat pengembangan paliatif dan bebas nyeri. Di sini ada poliklinik paliatif dan bebas nyeri. Nah, selanjutnya kita beralih ke pelayanan rawat inap. Tadi kita membahas ini ya. Kita membahas yang ini. Nah, kita pelayanan rawat inap bisa rumah perawatan atau nursing home ya. Nah, ini pelayanan rawat inap atau rumah perawatan atau nursing home. Ya, rumah perawatan menyediakan unit perawatan khusus untuk pasien yang menjelang ajal atau kematian dan juga menyediakan layanan khusus perawatan paliatif. Yang selanjutnya beberapa dari rumah perawatan tersebut menginisiasi untuk mengintegrasikan pelayanan hospice dalam rumah perawatan. Nah, jadi dalam pelayanan rawat inap atau nursing home ini di dalamnya ada pelayanan hospice di situ. Di situ juga bisa melayani pasien yang dengan kondisi terminal atau kondisi end of life dengan pelayanan hospice bisa, ya. Rumah perawatan untuk memfasilitasi pasien yang tidak dapat dirawat di rumah ataupun untuk memungkinkan dirawat di rumah sakit. Sehingga pasien dengan penyakit kanker stadium lanjut yang usianya diperkirakan sekitar 2 minggu
dapat memanfaatkan pelayanan rumah perawatan. Misalkan ada pasien yang dengan penyakit kanker, dia tidak ada sanak keluarga, sanak family yang bisa merawat ya atau bisa menemani si pasien. Nah, pasien ini bisa dikirim atau bisa diinapkan di nursing home ini agar dia bisa mendapatkan pelayanan hospice maupun pelayanan paliatif. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sebagai contoh nursing home, salah satunya ada di Bakti Luhur Waru Sidoarjo. Nah, ini adalah pasien-pasiennya dan ini adalah petugas medisnya. Ya, pasien-pasien ini nginep, nah, dan sudah pasti mendapatkan perawatan di situ. Nah, sekarang kita beralih ke prinsip pelayanan keperawatan paliatif. Tujuan perawatan paliatif adalah untuk mengurangi nyeri dan mencegah penderitaan pada pasien dengan penyakit yang sudah tidak bisa diobati lagi. Proses perawatan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari segi kedokteran, keperawatan, psikologi, sosial, budaya, dan spiritual. Pendekatan holistik yang mencakup seluruh aspek perawatan yang tercantum di atas akan dapat memberikan layanan dan praktik yang lebih baik, dan hal tersebut sebagai hal yang esensial dalam perawatan paliatif. Nah ini ya, jadi yang perlu digarisbawahi, mengurangi nyeri dan mencegah penderitaan pada pasien dengan penyakit yang sudah tidak bisa diobati. Jadi kita bisa meringankan. Nah sampai di sini sudah paham ya. Jadi ternyata pendekatannya ada banyak, yaitu dari segi kedokteran bisa, perawat bisa, psikolog bisa, sosial bisa, budaya dan spiritual juga bisa masuk di situ. Jadi perawatan paliatif ini sangat luas aspeknya, meliputi kebutuhan dasar manusia. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan prinsipnya yaitu 1, perilaku dalam merawat. Nah, yang perlu ditekan yaitu caring, ya, meliputi kepekaan, simpati, iba, menghormati, menghargai pasien sebagai individu yang unik, ya, dan juga hal lainnya seperti etnis, kemampuan intelektual, agama, kepercayaan sebagai bentuk perhatian terhadap pasien. Pasien itu datang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, dari segi ekonomi yang berbeda, dari segi agama yang berbeda, dan kita harus caring. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan pasien, ya. Lalu yang kedua ada komunikasi. Nah, dalam hal ini pasien dengan penyakit kronis itu biasanya sensitif ya. Jadi kita bisa bagaimana cara komunikasi dengan baik ya. Baik itu verbal maupun non-verbal ya. Jadi meskipun kita tutur katanya baik, tapi kita ekspresinya menunjukkan muka yang tidak senang atau muka yang tidak bersimpati, tidak bersimpati dan tidak berempati seperti itu akan terbaca sekali oleh pasien dan keluarganya. Jadi komunikasi di sini lebih ditekankan harus komunikasi yang baik antara pasien dan perawat. Sehingga keluhan-keluhan pasien atau gejala yang seringkali dialami oleh pasien akan mudah terdetek ya, akan mudah kita kaji ketika kita komunikasinya sudah baik, sudah enak, pasien akan lebih bisa terbuka oleh kita, seperti itu. Yang ketiga ada perawatan paliatif yang baik, yaitu mencakup proses perencanaan yang disusun secara teliti, cermat, dan berhati-hati. Ya, banyak kondisi klinis yang timbul seiring dengan progres penyakit dapat diantisipasi dan beberapa di antaranya dapat dicegah diantaranya dapat dicegah dengan intervensi yang sesuai. Tiba-tiba pasien itu drop, nah bagaimana cara mengatasinya? Tiba-tiba pasien itu memerlukan obat yang lain atau memerlukan
dosis obat yang lebih tinggi daripada biasanya, mungkin seperti itu. Bagaimana kondisinya, gitu ya. Lalu yang ketiga, pelibatan pasien dan keluarga menjadi hal penting dalam proses perawatan paliatif ini, karena dapat membantu meminimalisir stres fisik dan emosional. Jadi, di samping kita melibatkan pasien, kita juga bisa melibatkan keluarganya untuk turut serta aktif dalam membantu perawatan si pasien ini. Lalu yang keempat, penilaian terhadap keberhasilan perawatan paliatif yang bersifat simptomatik dan suportif didasarkan pada laporan pasien yang menyatakan bahwa mereka merasakan adanya keluhan dan adanya penurunan keluhan, maksudnya seperti itu, dan menyatakan kondisinya membaik dibanding sebelumnya. Misalkan setelah 6 bulan perawatan paliatif, lalu kita tanya, bagaimana Bu atau Pak perasaannya sekarang, apa yang dirasakan sekarang, apakah misalkan nyeri, apakah masih merasakan nyeri, ataukah skala nyerinya berapa, misalkan dari awalnya mungkin dia skala nyerinya 8, misal terus skala nyerinya turun jadi 4, misalkan seperti itu. Keadaannya pokoknya membaik. Nah, dan pasien sendiri yang mengungkapkan, oh iya, selama saya melakukan perawatan paliatif ini saya menjadi lebih tenang, saya tidak mengalami kecemasan lagi, dan saya bisa tabah menghadapi situasi yang saya hadapi sekarang. Ungkapan-ungkapan seperti itu yang menunjukkan bahwa perawatan paliatif atau perawatan hospice tadi itu berjalan dengan lancar dan baik. Sudah berhasil, seperti itu. Kita bisa membantu meringankan beban si pasien. Nah, ketika kita bekerja secara interprofesional dalam pelayanan paliatif, tentunya kita melibatkan banyak orang, ya, banyak orang, banyak pihak. Nah, bagaimana bisa membuat tim itu menjadi lebih solid? Nah, salah satu tipsnya, yaitu humor. Ya, kita bisa seling-selingi dengan candaan-candaan yang di batas yang wajar, ya, untuk relax aja, jadi nggak tegang gitu loh dalam melayani pasien. Jadi boleh guyon, tapi harus sewajarnya. Nah, lalu yang kedua, mudah untuk berkomunikasi dalam tim. Jadi kita harus luas, ya. Jadi jangan jadi orang yang saklek, jangan jadi orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang, tidak mau mendengarkan saran orang, tidak mau berkomunikasi dengan orang asing, misalkan seperti itu. Tidak boleh. Jadi kita harus menjadi perawat yang mudah untuk berkomunikasi dalam tim dan juga ke pasien dan keluarganya. Lalu yang ketiga, memahami kebutuhan orang lain. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja sih kebutuhan si pasien, apa saja sih kebutuhan keluarganya. Nah, jadi kita bisa memahami kebutuhan pasien dan keluarganya. Nah, di samping itu, karena kita bekerja secara tim, kita bisa memahami kebutuhan antar tim kita. Nah, misalkan ada salah satu tim yang tidak bisa hadir, kita tidak bisa hadir karena suatu alasan, kita bisa memahami kebutuhan orang lain tersebut, kebutuhan si yang tidak hadir itu. Jadi jangan selalu dibikin masalah, ya. Jadi misalkan, oh, si perawat A ini sudah 2 kali tidak datang dalam pelayanan paliatif karena dia harus harus menghadiri seminar. Ya sudah, kita sebagai tim untuk menjaga agar tim itu solid, kita memahami, oh ternyata ya sudah, perawat A ini tidak bisa datang di pelayanan paliatif karena dia harus menghadiri seminar selama 2 hari. Jadi kita memahami hal itu, gitu loh, ya. Lalu yang keempat, menikmati pekerjaan. Rasa jenuh itu pasti ada. Rasa emosi, jengkel, marah dalam tim itu sendiri pasti ada. Nah, bagaimana kita caranya tetap menikmati pekerjaan dengan berbagai masalah yang ada, gitu loh, masalah intern dan masalah ekstern. Nah, bagaimana cara kita menikmati pekerjaan dengan ikhlas? Misalkan kita bisa
membantu pasien dengan ikhlas. Nah, seperti itu kita bisa menikmati pekerjaan. Lalu yang kelima ada kepedulian. Nah, ini kepeduliannya ada rasa caring itu tadi ya. Nah, ini memahami peran dalam paliatif. Kolaborasi secara interdisiplin dalam pelayanan perawatan paliatif memiliki tujuan sebagai bentuk penghargaan kepada anggota tim paliatif terhadap nilai yang dimiliki oleh pasien dan keluarga sekaligus untuk menunjukkan nilai yang dimiliki oleh tim sebagai profesional. Nah, ini ya. Jadi kita bekerja secara tim. Nah, tim itu apa aja? Ada trust atau kepercayaan, expertise, keahlian atau skill. Jadi tidak mungkin seseorang yang berkecimpung dalam perawatan paliatif itu tidak memiliki skill sama sekali, atau misalkan orang awam misalkan, tidak mungkin. Jadi pasti ada seseorang, pasti di dalam tim itu semuanya harus tersertifikasi atau mempunyai keahlian. Lalu ada A, agility ya, kelincahan atau ketangkasan. Lalu yang keempat ada M, multiplicity, yaitu keseberagaman atau variasi. Jadi banyak variasi dalam tim itu. Ada dokter, ada perawat, ada psikolog, ada spirit, ada bagian rohaniawan, ada farmasi, ya, bisa berkecimpung dalam tim. Nah, ini ya. Trust, setiap orang di tim harus dapat mempercayai dan dipercaya oleh setiap anggota timnya. Jadi kita harus yakin dan percaya pada tim kita sendiri. Lalu ada expertise atau keahlian atau skill. Setiap anggota tim memahami dan menghargai keahlian lintas disiplin dari yang lain. Jadi misalkan kita sebagai perawat ya, itu kita misalkan kita itu bisa memberikan obat ke pasien misalkan. Tapi di situ ada bagian farmasi. Nah, kita harus menghargai farmasi tersebut, bahwa farmasi ini sudah kita percayai yang mengatur obat si pasien. Nah, seperti itu contohnya. Lalu yang ketiga ada agility. Anggota tim harus gesit, mampu mengenali ketika lebih banyak tindakan yang dituntut, bahkan jika itu melampaui batas keahlian profesional mereka. Jadi misalkan ada kondisi yang tidak terduga, misalkan kita misalkan di tim tersebut tidak ada ahli farmasi atau ahli farmasinya berhalangan hadir. Nah, pasien itu membutuhkan obat, secara darurat membutuhkan obat. Nah, kita sebagai perawat paliatif harus mampu memenuhi itu. Misalkan kita bisa membelikan obat atau memberikan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien, dengan syarat kita bisa konsultasi dulu ke farmasinya, gitu ya. Lalu yang keempat ada multiplicity atau keserberagaman atau variasi. Memungkinkan ketangkasan dan saling ketergantungan tim, dan memungkinkan anggota tim untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Jadi misalkan ada dokter dan perawat nih. Dokter dinilai bisa semuanya, keahlian perawat mungkin dokter juga bisa. Nah, tapi karena ini bekerja secara tim, jadi si dokter ini harus percaya kepada perawat, atau sebaliknya, perawat harus percaya kepada dokter bahwa mereka ini sama-sama mampu melakukan atau melaksanakan keahliannya atau skillnya dalam pelayanan paliatif. Oke, kita break sebentar ya, break 5 menit.